pagi teman-teman semua. Balik lagi di channel Ricky Farici. Jadi pada hari ini nih hari Sabtu weekend ya. Seperti biasa kita motoran nih, kita morning ride ya. Kita morning ride ke mana kita ya? Ya ke arah Senayan lah biasa ya. Kita ke arah Senayan. Gimana ya? Jadi saya tuh udah 2 bulan kali ya terakhir kita muri itu waktu itu pas puasa minggu-minggu terakhir deh, bulan April deh kalau nggak salah ya. Jadi udah lumayan lama tuh, dari bulan April akhir tuh. Jadi kita udah lama nggak muri, karena kan waktu itu beberapa kali saya setiap mau muri ada aja gitu kan kepentingan ke Bandung sampai 3 kali kalau nggak salah waktu itu. Terus juga nganterin anak saya yang gede basket ya. Ada keperluan sih sebenarnya, cuman ya ini kali ini minggu ini saya sempetin nih buat morning ride nih. Kita juga udah lama nggak bikin itu kan apa namanya vlog motoran nih. Kemarin mau vlog motor pas lagi naik pas lagi naik Vespa ke Monas sama anak saya yang kecil tuh, saya nggak bikin video. Nah saya pikir waktu itu buru-buru juga, tiba-tiba anak saya yang kecil ngajakin motoran. Ya udah kita agaskan kan, lupa nggak nyiapin gear segala macem ya sudahlah. Oke, oh iya nih. Memang kalau pakai G itu problemnya adalah di saat ada saat ada speed trap itu selalu bergetar. Tapi sebenarnya dia udah ada built-in gimbalnya di kepalanya bagian atasnya. Dia udah ada built-in gimbal, jadi harusnya sih gambarnya walaupun itu lebih stabil. Cuman memang seperti yang kalian tahu, saya udah sering sebutin juga, kalau Jakarta Selatan tuh banyak banget speed trap karena mungkin daerah ramai ya gitu ya. Hari ini gini teman-teman, saya pakai helm ini nih. Nah ini udah lama banget saya nggak pakai helm ini nih, AGV Pista GPRR yang 75 anniversary atau anniversary 75. Nah ini udah lama banget saya nggak pakai helm ini nih. Terakhir waktu itu mau pakai helm ini kapan tuh, bulan apa tuh, mungkin akhir tahun nggak saya pakai ini. Asik sih, warnanya black and gold, tapi goldnya tuh rainbow teman-teman tuh. Terus juga saya hari ini pakai baju biasa, nah dari Ricky is Clown. Kepoin aja baju-bajunya Ricky is Clown atau yang lainnya di Instagramnya Oriten teman-teman. Oke, jadi jalur kita kali ini ya biasa ngelkir, masuk dari entry Pakubuwono. Nanti kita muter ke mana? Ke Senayan City, Mustopo gitu. Seperti biasa jalurnya hampir sama. Nah kita belum menemukan jalur lain nih untuk mori yang ramai ya khususnya. Karena di Hanglekir tuh udah terkenal teman-teman. Mungkin ya saya kan suka bikin tuh di Instagram tuh, kalau kalian follow Instagram saya yang Tuwil RF itu saya suka belakangan ini saya lagi posting kayak spot-spot foto favorit untuk muri di Hanglekir itu, baru nyampe part 4 ya. Stay tune terus teman-teman, nanti saya akan buat sampai banyak part lah, khususnya karena kan memang ada banyak spot ya di sana tuh yang bagus sih, keren-keren pokoknya. Hasilnya tuh ajib-ajib teman-teman. Hari ini sih agak mendung kayaknya ya, sekilas kalau saya lihat sih agak mendung. Memang belakangan ini cuaca tuh lagi nggak jelas. Waktu itu pernah tuh ya, minggu lalu tuh saya tuh sebenarnya Sabtu lalu udah mau lagi, udah siap-siap, nggak dikira, nggak diduga di
jam 3-an lah ya, sekitar jam 3-an itu hujan seharian loh sampai siang tengah hari. Itu sih hebat sih, itu hujan di tengah tahun tuh kadang-kadang kita mikirnya musim apa sih, nggak jelas gitu kan. Harusnya ini musim panas nih teman-teman, lagi kalau di Jawa Tengah itu lagi musim kering-kering ya. Biasanya tuh kalau petani itu bilang ini musim kering. Jadi biasanya tuh panasnya atau kemarauannya panjang teman-teman. Biasanya sampai bulan Oktober itu baru ya, September lah biasanya udah mulai hujan tuh. Oh iya teman-teman, kalau kalian nonton vlog saya sebelumnya tuh yang saya turun ke mana? Turun ke sirkuit. Nah itu saya ngetes, itu kemarin saya pakai motor 150 cc CBR sih, base-nya itu CBR 150 cc, tapi yang kayaknya sih CBR yang yang seri lama deh kayaknya. Soalnya kalau saya lihat tankinya agak gede, agak muncung ke atas gitu kan. Itu kan ciri khasnya CBR 150 yang lama tuh. Itu secara transisi asik karena mungkin itu sirkuit karting ya. Jadi kita tuh baru ngegas dikit tuh udah sampai tikungan, dan itu saya akui capek dan lelah banget sih pakai itu ya. Karena emang sirkuit karting itu sebenarnya buat lebih ke motor bebek, motor matic teman-teman. Jadi kalau kita turun ke sana itu kalau pakai motor-motor moge ya, motor fairing kayak gini itu ya cukup melelahkan. Karena pas di saat kita lagi mindahin posisi motor itu kita kan harus ngebanting badan ya, ke kanan kayak gini ke kiri. Nah itu bikin kita cepet lelah. Nah kemarin juga pas saya lagi nggak enak badan juga, sampai jackpot malu-maluin ya. Udah lama banget kita nggak terakhir turun di sirkuit itu sekiranya tahun 2005 atau 2004 deh kalau nggak salah ya. Jadi udah sekitar 19 sampai 20 tahun, udah lama banget kita nggak pernah turun lagi ke sirkuit. Kemarin turun ya, badan cukup kaget sih, apalagi setelah punya istri dan punya anak. Kita kan ya mobilitasnya atau aktivitas motoran tuh udah berkurang kan. Jadi fisik juga, berat badan juga beda jauh dengan yang dulu. Dulu kan saya berat badannya di 68. Sekarang setelah nikah udah 70-an, 78. Sekarang terakhir naik 10 kilo. Target sih nurunin lagi lah sampai 72 atau 74 lah. Jadi kalau kalian tinggi badan misalkan kayak saya 174, itu berat ideal tuh dikurangi 100 jadi 74 kg. Itu berat ideal kalian. Nah kita udah mau nyampe nih di entry Hang Lekir. Saya pengen dapat foto bagus sih, coba ya. Wah ternyata belum banyak. Saya itu nggak, udah lama nggak motoran, pasti yang nggak tahu saya pasti nggak tahu saya mau turun juga. Saya dadakan sih sebenarnya, hari ini juga nggak expect bakal bisa mori sih sebenarnya. Kan kita lihat hari ini mungkin saya nggak banyak muter karena juga harus pergi juga, jadi kita lihat aja. Tikungan Mustopo tadi lagi hektik sih, lumayan hektik. Padahal ini masih pagi loh, tapi udah hektik. Heran. Oh
tuh ada gigi katak. Udah lama banget kita nggak ketemu gigi katak. Cuma kok ini Sabtu ini kok rame banget ya. Oh, akhir bulan teman-teman. Ini awal bulan. Ini tanggal 1 Juni teman-teman. Jadi ya begitu ya, biasanya kalau akhir bulan tuh orang pada turun ke jalan. Biasalah motoran mesti. Kalau kita tarik kemarin sih kalau turun ke sirkuit kita pakai motor ini sih sebenarnya asik, cuman kayaknya next time kalau misalkan saya ada kesempatan, ada rezeki juga pengen cobain trek Mandalika sih pakai ZX, tapi kayaknya sih mungkin nggak pakai motor yang kita punya karena logistiknya tuh ribet teman-teman. Kita kan harus towing segala macam sampai jauh sana kan, jadi ya jadi kalau di towing itu kan butuh biaya banyak, mendingan kita sewa teman-teman. Ya paling kalau misalkan memang ada wear pack atau perlengkapan balap sendiri ya bawa kayak sarung tangan. Tapi mungkin kalau kita nggak rutin turun sih sayang sih sebenarnya kita beli peralatan gitu, kecuali kita memang rutin turun kita bikin wear pack. Kita cari foto bagusan dikit. Wey. Nah, kita udah latihan cornering kemarin jadi lebih pede ya kalau cornering ya. Biasanya sih gitu teman-teman. Jadi kenapa kita nggak pede kayak kemarin sebelumnya saya nggak pernah pede untuk cornering kayak gitu, karena udah lama kita nggak cornering semiring itu, tiba-tiba kita miring ya nggak pede namanya pakai motor sendiri kan. Kita kan juga pikir takutnya crash atau apa, amit-amit ya, tapi kita tetap jaga keamanan atau keselamatan di jalan. Jangan gegabah dalam berkendara, tetap gunakan insting kalian karena jalanan bukan arena balap ya. Tapi kalau untuk sekedar estetik kita foto sih masih nggak masalah selama kita menjaga keselamatan bersama. Gitu. Ini kita hari ini janjian sebenarnya teman-teman. Saya tuh janjian sama Black Nastar. Nah, kita janjian berhenti di mana, di yang biasa tuh spot apa namanya saya juga, samping Beautika, kita bilangnya samping Beautika karena spotnya emang di samping Beautika persis. Udah lama juga kita nggak lewat sini, ini nggak tahu nih PIDO. Sejak kapan sekarang ada putar balik di sini ya? Hari ini saya nggak ngeliat Bro Adrin Syah deh, karena nggak ada mobilnya. Biasanya kalau ada Bro Adrin tuh ada mobilnya di situ, cuman ini saya nggak ngeliat nih.
pagi, hari Sabtu aja udah hektik banget. Di beberapa titik kita juga jadi nggak bisa dapat foto bagus. Coba sekali lagi kita, nanti habis ini kita sekali lagi muter, mudah-mudahan dapat spot bagus. Itu teman kita Leo, teman lagi nggak ready ya, tadi lagi ngobrol. Dia memang biasanya stay di sensi atas, jadi ya wajar kalau dia nggak terlalu notice sama jalan apa yang di jalan raya ya. Oh jadi teman-teman, bentar lagi kan ini udah bulan Juni loh. Sebentar lagi kita mau liburan sekolah ya, apalagi udah pertengahan tahun ya. Anak-anak udah pada mulai ujian. Teman-teman ada rencana holiday kemana? Coba cita-cita ke kita, atau mungkin ada teman-teman mau ngajakin kita mau digaskan lah. Ya, oh pas banget hijau kayak dari sebelah kiri, jadi kita nggak dapet. Banget sih. Kayak saya ngerasa saya kesiangan datang ini, cuman ya nggak apa-apa lah ya, karena sudah lama banget kita nggak turun morning ride ya, sekalian pemanasan juga. Mudah-mudahan kita dapat foto bagus, itu sih yang penting. Oh iya teman-teman, saya sih kayaknya ada niat pengen ganti motor, tapi mungkin nggak ganti kali ya, nambah kali ya. Kalau memang rezekinya dikabulkan, saya mau nambah motor, cuman belum tahu mau motor apa. Kalau teman-teman punya saran atau ide, kasih tahu saya di. Ngapain? Orang ngapain nih? Orang sebelah sini kosong, apa kanan goblok. Orang gila ya. Kadang-kadang orang suka macem-macem aja ya. Orang kirinya kosong, ngapain ambil kanan, tapi dalam keadaan begitu gitu kan, kita juga nggak enak ngelihatnya. Ternyata nih Om Black Nastar nih, dia pasti kaget kalau tiba-tiba ada saya di belakangnya dia. Om Black Nastar, dia juga kayak baru nyampe sih, ini baru putaran mungkin pertamanya dia.
tadi tuh. Jalanannya tuh rapi banget. Entah kenapa lagi ramai banget hari ini. Sendiri. Ya itulah teman-teman, kalau kita motoran tuh selalu ketemu teman baru, entah dari mana aja, dari ini Om Black asalnya dari dia rumahnya di mana tuh, aduh lupa saya, aduh kok lupa ya, yang tempat itu loh yang kalau suka buat anak-anak pramuka kalau pada apa namanya kemah itu, aduh lupa. Oh, Sentul, rumahnya dia di Sentul, di sana rumahnya dia, jauh loh. Pantesan kemarin helmnya dia yang satu dijual, ternyata dia ganti helm baru nih. Entah saya ledekin helm baru nih gitu. Upgrade helm baru dia. Nah ini nih yang salah nih, saya nggak suka tuh dari rider-rider yang suka putar balik sembarangan. Itu kan dia udah bisa lihat tadi situ kan perboden ya, nggak boleh putar balik di situ, tapi masih ada yang suka. Ada aja yang suka apa namanya, ya begitulah. Kita juga nggak bisa ngomong banyak ya kan, tapi ya memang adanya kayak gitu. Dapat foto di situ ya, oke lah. Mau sekali lagi apa muter. Masih belum puas nih, kita dapat foto deh. Ntar kita temenin Om Black Nasan deh, dia mau, mungkin dia baru datang tadi, ini putaran keduanya dia, kita temenin dia lah. Ya teman-teman, udah update belum mengenai SIM C1 atau C2? Nah itu katanya yang saya baca ya dari beberapa media itu, C1 itu untuk SIM motor 250 cc sampai dengan 500 cc, dan sedangkan untuk yang C2 itu bisa dipakai untuk motor yang berkapasitas mesin 500 cc hingga 1000 cc lebih. Nah itu bagaimana menurut kalian teman-teman tanggapannya? Kalau saya sih sebenarnya ya nggak terlalu menanggapi nggak terlalu serius ya, karena memang inti dari peraturan ini ya menertibkan sih benar. Jadi nggak sembarangan orang punya SIM biasa bawa langsung mendadak dia bawa motor dengan kapasitas gede, itu otomatis kan ada sedikit, ya bukan sedikit sih, ada perbedaan jauh antara kita bawa motor kecil sama motor gede. Jadi pastikan butuh skill dan experience yang lebih baik lagi. Nah mungkin maksud pemerintah atau kepolisian adalah menertibkan dalam hal itu teman-teman. Saya juga menyambut positif sih, cuman memang saya masih bimbang juga atau masih ragu apakah untuk motor ZX25 ini dimasukkan ke dalam kategori 250 cc ke atas, atau memang kan kalau kita lihat di SNK itu, kalau untuk ZX itu dia adalah 249.8, jadi
masih dibilang dia di bawah 250 cc, jadi masih bisa atau masih baik-baik saja menggunakan SIM biasa. Gitu teman-teman. Tapi ya memang nanti dalam pelaksanaannya kita harus lihat lagi seperti apa pembuatannya gimana. Iya, inilah perberhentian kita bertemu dengan teman-teman baru ya. Namanya juga kita motoran itu ya, maksudnya adalah menemukan teman-teman baru ya. Aduh, akhirnya sampai. Kita pause dulu, kita ketemu dulu, kita salaman dulu sama teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nanti ya, kita update. Om, udah lama nggak ketemu. Iya. Sendirian? Ini barengan dari Cibubur. Oh, iya. Mantap. Saja kita ngadep. Oke. Ayo teman-teman, ini kita matiin dulu. Baru udah 3 lap ada lah. Ada. Oke, ini kita matiin dulu aja. Udah Bu, udah turun kok, udah turun. Kan sebelumnya pakai GoPro, sebelum pakai Insta. Iya. Kayaknya kalau paling banyak nurunin kamera gua deh kayaknya deh. Tiga langsung, sini 1, depan 2. Banyak banget ini anjir. Jadi kalau satu nggak dapat bagus, 1 dapat. Ada backupnya. Namanya teknis kadang-kadang suka. Itu studio berjalan loh. Studio berjalan ya. Tahu. Kita jalan belum? Oke, bro. Yuk, thank you. See you, thank you. Pulang mana? Thank you ke Pondok Pinang. Pondok Pinang. Oh, udah. Sini dekat. Ini gua enggak ditanyain Pondok Kopi. Enggak, lu mau bosen gua. Pondok Kopi sono dong. Cisaeng bos, Parung nih. Parung jauh lah. Parung. Om, balik Om. Ayo, Bu. Yuk, Bu, sampai ketemu lagi. Oke, udah semua. Turut. Udah lama nggak ketemu ya. Waduh. Kau bercanda. Belum. Jakarta. Ini tapi di Bali. Jakarta. Siap. Wah, memang motor gampang dikenalin sih. Gampang dikenalin. Wah, ini lebih bagus super Corsanya. Yang 4. Iya. Lebih komponnya lebih Dan dia nggak ada 55, 60. tebelnya. Berarti lebih tinggi ya. Ada orangnya pendek makin tinggi. Iya, dia 170 80, 60. 180, iya. Mungkin harusnya 160 mungkin lebih pas. 55. Iya. Nggak ada 55. Ada langsung lompat ke. Oh, oke. Lebih enak sih. Cuman harusnya sih lebih pede itu belok. Lebih pede sih. Orangnya aja nggak mampu. Oh iya, kalau mau nyusul, ayo. Ayo. Nengok.
lah. Nggak mau yang dekat. Mana bisa? Hot Wheels ada ternyata deh, belum di poin sih. Biasanya kan Hot Wheels ada. Di kafe Kamera racing. Iya. banyak rider di situ. Lumayan banyak, tapi agak siangan jam 9 baru ini. Oh iya. Oke. Mana-mana. Aman aja. Ya. Aduh, gila ya. Ini buat YouTube, ini buat IG. IG 2 nih biasanya, apa YouTube 2 itu biasanya. Tuh kan? Nah, ya Om, sampai ketemu lagi Om. Ya Bro. Halo teman-teman, nah balik lagi nih setelah kita tadi ngumpul sama teman-teman sama Om Black Nastar, sama yang lainnya juga fotografer. Kita sekarang saatnya pulang. Saatnya kita pulang. Kita lewat jalur pendek aja karena tadi udah siang ya teman-teman. Mungkin sih banyak fotografer juga yang udah pada pulang, udah pada nutup kamera. Kita lewat sini deh. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Sepia atau Faiz Rizky, siapa tahu mereka masih belum gulung kamera. Tapi biasanya ini udah siang ya. Tadi kita seru banget ngobrol sama teman-teman baru ya kan. Dapat teman baru. Ya, siapa tahu bisa lebih banyak teman, lebih banyak apa namanya, pertemanan tuh baik lah. Memperbanyak teman tuh sangat baik teman-teman. Oh iya tuh fotografer udah sepi, sudah pada pulang. Udah siang, udah jam 9, udah mulai panas soalnya teman-teman. Oh iya, tadi kita ngobrol sampai mana ya, saya lupa tuh tadi tuh. Kalau misalkan, oh iya, kalau misalkan saya ada rezeki, kalau jadi mungkin saya mau upgrade motor teman-teman, tapi ya belum tahu sih motor apa tadi. Jadi doain aja teman-teman, support saya terus, YouTube Ricky Farici. Lalu jangan lupa like, komen, dan juga share video saya ke teman-teman, ke keluarga atau yang lainnya. Lalu jangan lupa ketik atau apa namanya, jangan lupa nyalakan tombol lonceng, tombol lonceng, supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video-video Ricky Farici gitu teman-teman. Nih saya tuh udah waktunya ganti oli nih. Ini udah bulan 6 nih. Terakhir ganti oli waktu itu bulan 12. Kita waktunya ganti oli. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita buat vlog ya untuk ganti oli. Biasanya sih kalau saya ganti oli itu di Digi Auto ya. Digi Auto itu mungkin salah satu yang terlengkap di dekat rumah saya. Tinggal lurus aja, jalan panjang udah sampai.
Ya semuanya sih sebenarnya kalau bengkel mungkin rata-rata ya lengkap, apalagi bengkel-bengkel moge kan ya. Tapi di Digi Auto ini banyak, maksudnya sama-sama banyak, tapi dia lebih deket aja, terus aksesnya lebih deket aja dari tempat saya, lebih simple. Cuman memang kadang kalau pagi itu rentan macet, sore juga rentan macet, jadi better sih biasanya kita di atas jam 9 lah kalau pulang, diusahakan sebelum jam 4, sebelum jam pulang kantor. Jadi apa namanya, nggak terjebak macet ya gitu. Karena ya tahu sendiri lah Jakarta tuh kayak apa ya, teman-teman kan pasti paham lah. Musuhnya Jakarta ya cuma satu, kemacetan. Hari ini sih sebenarnya cuaca sangat bagus dan mendukung banget untuk ngonten. Apalagi kan saya kan pakai kaos nih, memang sengaja biar nggak terlalu panas. Biasanya kan saya dulu awal suka pakai jaket, cuman ya nanti next kapan-kapan kita pakai jaket saya lagi gitu kalau buat riding. Cuman memang kalau pakai jaket tuh riding lebih safety, lebih terjaga karena dia ada protektornya kan di siku, terus juga ada di mana, di bahu, jadi lebih safety dibanding kaos kayak gini ya. Cuman memang karena ya suhu di Jakarta kan sedikit ekstrim ya, jadi kalau sekalinya panas ya panas banget gitu, ngelekep. Jadi buat riding tuh ya kurang komen lah gitu. Oke, iya. Wah keren deh, dari gelap tiba-tiba terang tuh. Wih, visor saya langsung kelihatan goldnya. Ini sih hawanya tadi saya lihat di apa namanya, di ramalan cuaca di iPhone itu siang kemungkinan ada gerimis atau hujan ringan. Itu pun kalau jadi ya, karena peluangnya juga cuman tadi saya lihat cuman 30%-an aja. Jadi ada kemungkinan hujan. Tapi ya biasanya kalau begini nih teduh tapi panas ya, jadi kita ngelekep gitu rasanya kayak nggak ada angin. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang hujan sih sebenarnya lebih baik ya, adem. Teman ya balik lagi, namanya hujan itu kan ada yang happy ada yang enggak ya, kita syukuri aja. Mau hujan mau panas kita syukuri aja, itu merupakan nikmat ya, nikmat yang kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa atur ya. Jadi diturunin hujan ya kita alhamdulillah, panas pun ya jangan mengeluh gitu. Kita kan sebagai manusia kan dikasih akal ya, gimana caranya kita nggak kerasa panas ya, kayak gini kayak kaos gitu kan, mengakali panas sebenarnya. Cuman ya itulah, kita juga kan namanya hidup pasti selalu ada pro dan kontranya ya, betul nggak? Oke, ini udah jam berapa nih? Jam 9 tadi teman-teman. Tadi ngobrol lumayan lama, apalagi kita ketemu teman baru ya kan. Banyak tadi kita kenalan sama beberapa teman baru rider-rider, terus juga ada dari fotografer yang biasanya nggak pernah ketemu secara langsung, ternyata kita ketemu. Saya memang hari ini tadi nggak apa namanya, nggak, biasanya tuh saya kalau mau berangkat tuh saya story dulu gitu di Instagram, tapi hari ini saya nggak bikin story. Mungkin juga banyak yang kaget dan nggak ngeh saya ada saya lewat, tapi ya daripada saya nanti udah story apa nggak jadi kan ya nggak enak juga. Soalnya kan yang namanya cuaca sekarang lagi nggak bisa tebak, terus kadang-kadang namanya ada keperluan kita nggak bisa tahu, mendingan dadakan aja gitu.
Pondok Indah, bentar lagi ke rumah. Nanti sih kayaknya hari ini kita mau nganterin kakak Rafa, anak saya yang besar. Kita mau nganterin dia basket. Nah, belakangan ini basket dia lagi aktif banget. Saya selalu support lah anak saya. Kita sebagai orang tua nih, apalagi udah punya anak ya. Teman-teman juga kalau udah punya anak pasti paham gimana kita sebagai orang tua harus support apapun yang anak lakukan selama itu dalam jalan yang positif. Dan tugas kita ya sebagai orang tua ya mensupport anak lah ya. Jangan sampai harapan semua anak kan pengen pendidikannya terpenuhi, ya kan. Sebagai anak juga pasti kan pengen orang tuanya mensupport juga. Dengan begitu kan, kalau kita sebagai orang tua support, anak juga merasa wah, dia merasa diperhatikan gitu sama orang tuanya. Dan kita juga selalu mengawasi anak supaya tetap di jalur yang positif ya gitu ya. Kita nggak tahu, selama kita masih hidup ya sebagai orang tua ya kita support anak terus, doain supaya mereka sukses di masa depannya, nggak betul nggak? Kita juga kan dulu pernah jadi anak kecil juga semuanya kan, pasti pengen merasakan hal yang sama gitu. Teman-teman sini siapa yang udah punya anak? Komen di bawah, anaknya ada berapa, udah punya istri atau belum. Kalau yang masih single, saya doain mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang sesuai atau jodoh yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu. Memang mencari jodoh itu nggak semudah kita mencari motor yang cocok, atau kayak kita mencari helm yang cocok untuk kita pakai. Itu nggak semudah itu, karena kita hidup dengan pasangan atau istri nantinya, atau mungkin suami nantinya, adalah waktu yang panjang yang akan kita habiskan insya Allah sampai akhir hayat gitu. Jadi kita butuh sesuatu atau pasangan yang all in ya, seperti istri saya nih. Wah, saya sih suka banget sih punya istri saya yang ini, dia selalu support apapun yang saya kerjakan ya, layak seperti kayak kalau dibilang tuh carilah pasangan hidup ya. Ini orang banyak yang bilang gitu, saya pasangan hidup yang bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, tentunya juga jadi pasangan atau istri atau suami gitu. Tapi kita harus bisa menempatkan diri sebagai teman, sebagai sahabat, teman ya, bertukar pikiran kayak gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu vlog saya, udah mau sampai rumah. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Stay tune terus di YouTube Ricky Farici. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Lalu support terus semua sosmed saya, ada Instagram Ricky Farici, ada juga Instagram motor Tuwil RF, ada juga Instagram gaming. Kalau kalian suka dengan gaming khususnya Mobile Legends, follow Instagram saya yaitu Farici_fun. Follow terus saya supaya bisa memberikan konten-konten yang bagus buat kalian terus teman-teman. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki selalu oleh Allah dan Tuhan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa di vlog-vlog dan video-video kami berikutnya. See you, sampai jumpa teman-teman, dah.